Ya, saudara, baru-baru ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ini dibawa oleh Kejaksaan Negeri Serang untuk diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tentang pengelolaan dan pembuangan limbah sampah di Kota Tangerang Selatan. Dan ini merupakan berita yang sangat miris sekali bagi kita semua, khususnya warga Tangerang Selatan, di mana kita sedang memberantas korupsi. Tiba-tiba di Kota Tangerang Selatan terdengar ada suatu berita korupsi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang nilainya cukup fantastis, yaitu 75,9 miliar rupiah. Dan tentunya ini mengakibatkan banyak dari beberapa pembuangan sampah di Kota Tangerang Selatan ini yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita lihat satu perusahaan aja di Bintaro Jaya saja, satu apartemen itu satu hari dipintakan 300.000 sewa angkutnya oleh LH. Nah, kalau satu bulan mereka harus menyetor 9 juta kepada LH, dan ini cuma satu perusahaan saja. Bayangkan kalau di Kota Tangerang Selatan ini berapa perusahaan yang tiap hari diambil sampahnya oleh LH yang kemudian dibuang tanpa tempat pembuangan sampah yang benar. Akibatnya bahwa masih banyak sampah-sampah di trotoar jalan yang kita lihat berserakan, terutama sekali di Bintaro Jaya, kemudian di Jalan Raya Ciputat ya, kita lihat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan. Ini akibat dari penanganan pengelolaan sampah yang tidak benar dan tidak baik ya. Dan mungkin karena ini dianggap adalah suatu hal yang tidak mungkin akan muncul ke permukaan. Tetapi saat ini orang sudah mulai kritis ya. Akibatnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini terbukti melakukan korupsi sebesar 75,9 miliar dari pengelolaan sampah yang tidak benar di Kota Tangerang Selatan. Oke, kita dengarkan beritanya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tangerang Selatan, Kadis LH Tangsel, Wahyunoto Lukman, WNE, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan sampah anggaran 2024 senilai 75,9 miliar rupiah. Wahyunoto langsung ditahan oleh tim penyidik di Rutan Pandeglang. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Banten, Wahyunoto langsung ditahan untuk dibawa ke Pandeglang. Tersangka tidak memberikan respon saat keluar dari gedung Kejati Banten pada pukul 2 siang 55 WIB. Kasih Penkum Kejati Banten, Rangga Ade Kresna, mengatakan penetapan tersangka Wahyunoto dilakukan setelah tim jaksa menahan tersangka SCM selaku Direktur PT APB. Belum dijelaskan kerugian negara dalam kasus korupsi ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten kembali melakukan penahanan terhadap tersangka WLO, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, yang kasus posisinya masih sama seperti kemarin, kata Rangga kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025. Kejati Banten tahan tersangka kasus korupsi pengelolaan sampah di Tangsel. Dia mengatakan Wahyunoto ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengelolaan dan pengangkutan sampah Tangsel karena aktif berperan menentukan lokasi pembuangan sampah. Ia bekerja sama dengan saksi Zeki Yamani menentukan lokasi untuk pembuangan. Dengan saudara Zeki Yamani, setelah secara aktif berperan dalam menentukan titik lokasi buang sampah ke lokasi-lokasi yang tidak memenuhi kriteria tempat pemrosesan tempat akhir pembuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku, kata Rangga. Tersangka Wahyunoto akan ditahan selama 20 hari di Rutan Pandeglang. Tim penyidik masih memeriksa saksi-saksi lain termasuk mengecek apakah ada aliran dana ke tersangka dalam perkara ini. Untuk sementara tim masih terus melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap aliran dananya, ucapnya. Pihak swasta ditahan Kejati. Sebelumnya, Kejati Banten menahan Direktur PT APP berinisial CM terkait dugaan korupsi pengelolaan dan pengangkutan sampah di Dinas LA Kota Tangsel pada 2024. Kejati Banten menyebut tersangka diduga melakukan persekongkolan dengan Kadis LH Tangsel Wahyunoto Lukman dalam proyek senilai 75,9 miliar rupiah ini.
Tersangka CM telah bersekongkol dengan saudara WL, Kepala Dinas di LH Kota Tangsel, mengurus KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, agar PT EPP memiliki KBLI pengelolaan sampah tidak hanya KBLI pengangkutan, kata Kasipenkum Kejati Banten, Rangga Adekresna, Senin, 14/4. Di MH Kota Tangsel awalnya membuat pengadaan penyediaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dengan rincian 50,7 miliar rupiah jasa pengangkutan dan 25,2 miliar rupiah untuk jasa pengelolaan. Tim penyidik menemukan dugaan persekongkolan antara Pemkot Tangsel dan PT EPP. Perusahaan tersebut ternyata tidak melakukan item pekerjaan sesuai dalam kontrak. PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas, dan atau kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pekerjaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paparnya. Nah, saudara, ini kan suatu hal yang gila kalau kita lihat beritanya ya. Adanya suatu persekongkolan dari sebuah PT yang bekerja sama dengan Kadis Lingkungan Hidup ini untuk menangani sampah, tetapi PT tersebut tidak memiliki kapasitas apa-apa di dalam penanganan pembuangan sampah, sehingga sampah-sampah yang diambil dari wilayah Tangerang Selatan ini dibuang ke berbagai daerah yang memang PT tersebut tidak memiliki kapasitas atau izin untuk menampung sampah-sampah tersebut. Jadi inilah yang kemudian disorot oleh para media, yang pada akhirnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan ini kemudian ditahan oleh Kejati Banten dan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi penanganan sampah ini sebesar 75,9 miliar rupiah. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang terakhir ya untuk di Kota Tangerang Selatan ini. Jangan sampai ada korupsi-korupsi lainnya di samping sampah ini juga, terutama sekali yang sekarang sedang dicecar adalah dana-dana kelurahan yang turun kepada kelurahan ini. Ya, mudah-mudahan ini merupakan menjadi satu pembelajaran bagi kita semua, tentunya bagi para pimpinan-pimpinan kita yang duduk dalam menangani permasalahan-permasalahan serupa ini, seperti halnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya. Dan mudah-mudahan ke depan sampah-sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan ini ditampung dalam suatu wadah, kemudian sampah-sampah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh kepentingan orang, tentunya tidak berserakan seperti sekarang ini. Ya, yang pertama tadi saya menyatakan bahwa di lingkungan Jalan Raya Ciputat saja itu sudah banyak sampah-sampah yang berserakan di trotoar jalan yang memang ini karena memang penanganan sampah yang tidak benar ya. Jadi itu saja saudara, bagaimana menurut tanggapan Anda tentang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang ditahan oleh Kejati Banten di Pandeglang dengan dugaan tindak pidana korupsi senilai 75,9 miliar rupiah ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar, dan bagaimana juga sampah-sampah di daerah lain, silakan diberikan komentarnya di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.